Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan dengan hadirnya bulan Ramadan, maka terobatinya kerinduan Ramadan. Rindu adalah perasaan mendalam yang tak mudah untuk diungkapkan lewat kata-kata maupun tindakan. Ketika rasa rindu melanda pada seorang, ia hanya diam 1000 bahasa, tanpa berucap sepatah kata pun. Ialah hanya dirinya dengan Sang Pencipta yang mengetahuinya. Kerinduan itu terjadi jika sudah pernah bertemu, kemudian dalam hitungan waktu yang panjang mungkin tak lagi ketemu. Kerinduan terhadap suatu itu terjadi karena memang ada hal-hal yang telah dinikmati, terasa sangat istimewa. Kemudian kerinduan akan terobati jika sudah menemukan objeknya. Dalam konteks seorang muslim memiliki sejumlah objek kerinduan, yang salah satunya adalah rindu untuk bertemu dengan syahrul Ramadan. Mengapa bulan Ramadan dirindukan? Ya, alasannya tentu karena ada hal-hal yang terasa istimewa saat bersamanya. Persoalannya, apakah setiap orang yang pernah bersama Ramadan bisa merasakan hal-hal yang istimewa itu? Jawabnya tentu sangat beragam. Tergantung pada tingkat kualitas sensitivitas spiritual yang pada saat bersama Ramadan. Tetapi perlu kita ketahui, ada berbagai aspek yang menjadi Ramadan itu dirindukan. Di antaranya apa? 1. Bulan yang penuh berkah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrun Ramadana, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Berkah dalam hadis itu artinya adalah sayyidul khair. Ziyadatul khair. Jadi berkah itu maksudnya ziyadatul khair, atau bertambahnya kebaikan. Karena di bulan Ramadan banyak kebaikan yang bertambah, banyak kebaikan yang meningkat. Peningkatan bisa dipandang dari berbagai sudut pandang, seperti dari segi mental spiritual. Terlihat di berbagai sudut desa dan kota banyak orang baik, seperti pemaaf, penyabar, ya, rajin beribadah, dan sikap mental positif lainnya. Hal ini sebagai amalan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Berbuat kebajikan yang banyak ini diisyaratkan dalam rangka untuk memperoleh keberkahan di dalam bulan Ramadan. Ayat yang saya baca tadi di surat Al-Hajj, ayatnya 77, surat yang ke-22. Ada berbagai aspek yang menjadikan Ramadan dirindukan. Tadi dikatakan juga bulan yang penuh berkah. Kemudian juga orang berupaya untuk berbuat baik. Kemudian Ramadan itu juga pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Berita ini tentu dari Rasulullah, sebagaimana beliau bersabda,
qad ja'akum sahru ramadhana sahrun mubarakun tarallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian berpuasa, dibuka pintu-pintu surga. Dibukanya pintu surga ini maksudnya bahwa di bulan Ramadan itu orang diberikan satu peluang, satu kesempatan untuk beramal kebaikan sehingga bisa menghimpun pahala sebagai jembatan masuk surga. Lalu setan dibelenggu. Rasul juga bersabda ini, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pintu surga dibuka mengisyaratkan memberikan kesempatan selebar-lebarnya untuk beramal, karena di bulan Ramadan pahala berlipat. Apa pahala berlipat itu? Contohnya saja, di antaranya Rasulullah pernah bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Artinya, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ini berarti ketika orang itu memberikan buka puasa kepada sahabat, lalu dia akan memperoleh tambahan pahala sebagaimana pahala yang dimiliki oleh sahabat itu, dan tanpa ada pengurangan. Jika yang diberi buka itu banyak, tentu pahalanya berlipat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746, dan hadis dari Ahmad. Kemudian peluang-peluang ini tentu menjadikan salah satu indikasi bagaimana Ramadan itu dirindukan karena banyak pahala. Tetapi kerinduan ini hanya terjadi bagi orang-orang yang memang bisa menikmati indahnya Ramadan, dan mereka memang dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik dan kemudian bisa betul-betul bisa merasakan berbagai macam kenikmatan di bulan Ramadan, dan seolah-olah kita justru takut untuk kehilangan pada saat kita bersamanya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.